Saya kira pengiktirafan ni yang telah pihak yang telah mengundi saya ataupun pihak juri. Demi perbaikan citra, Malaysia ajukan laga uji coba dengan Indonesia bulan Juni. Anggota FIM, tapi kalau berani main di sini, jangan di Jakarta. Netizen sarankan, jangan, mereka lagi disangsi. Safe Sali, kalau takut, bilang aja bos. Langkah Malaysia kali ini terasa seperti sebuah manuver yang setengah nekat, setengah terdesak. Di saat situasi internal mereka belum benar-benar stabil, tekanan dari luar juga belum sepenuhnya reda, tiba-tiba muncul wacana untuk menggelar laga uji coba melawan Indonesia pada bulan Juni. Kalau dilihat sekilas, ini seperti agenda biasa dalam kalender sepak bola. Tapi kalau kita tarik sedikit lebih dalam, ini bukan sekadar pertandingan. Ini soal citra, soal pembuktian, dan mungkin juga soal menyelamatkan muka di hadapan publik Asia Tenggara. Karena kita semua tahu, dalam beberapa waktu terakhir, Malaysia sedang jadi sorotan. Bukan karena prestasi gemilang, tapi karena berbagai keputusan yang memicu kontroversi. Mulai dari konflik internal federasi, wacana pembentukan struktur tandingan, sampai potensi sanksi dari otoritas sepak bola internasional. Situasi ini bikin posisi mereka jadi serba salah. Mau diam, citra makin turun. Mau bergerak, resikonya besar. Dan di tengah dilema itu, muncul ide untuk menghadapi Indonesia, rival klasik yang selalu punya magnet besar. Ini yang bikin keputusan tersebut terasa menarik sekaligus beresiko. Indonesia bukan cuma lawan biasa. Setiap kali dua negara ini bertemu, tensinya selalu beda. Ada sejarah panjang, ada rivalitas yang sudah mengakar, dan yang paling penting, ada tekanan dari jutaan pasang mata. Jadi kalau tujuan Malaysia adalah memperbaiki citra, mereka sebenarnya sedang memilih panggung yang paling terang. Dan itu artinya, kesalahan sekecil apapun akan langsung terlihat. Tapi yang langsung mencuri perhatian justru bukan soal pertandingannya, melainkan syarat yang diajukan. Salah satu anggota FIM Malaysia secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka siap bermain, tapi dengan satu catatan, jangan di Jakarta. Nah, di titik ini, narasinya langsung berubah. Ini bukan lagi soal uji coba, tapi soal keberanian. Karena Jakarta itu bukan sekadar lokasi, itu simbol tekanan. Stadion yang penuh, supporter yang vokal, atmosfer yang bisa bikin tim tamu kehilangan fokus, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Banyak tim besar Asia Tenggara pun pernah merasakan betapa beratnya bermain di sana. Jadi ketika Malaysia seperti menghindari Jakarta, publik langsung menangkap pesan yang berbeda. Bukan soal strategi, tapi soal mental. Sebagian orang mungkin mencoba melihat ini dari sisi rasional, bahwa dalam kondisi tim yang belum stabil, memilih venue yang lebih kondusif adalah langkah yang masuk akal. Tapi di sepak bola, persepsi seringkali lebih kuat dari fakta. Dan persepsi yang muncul sekarang adalah, Malaysia ingin bermain, tapi tidak sepenuhnya siap menghadapi tekanan maksimal. Reaksi netizen pun langsung ramai. Ada yang menertawakan, ada yang menyindir, dan ada juga yang mengingatkan hal yang lebih serius, status Malaysia yang masih dibayangi potensi sanksi. Ini bukan isu kecil. Kalau benar ada pembatasan dari federasi internasional, maka setiap pertandingan internasional yang mereka lakukan bisa jadi bermasalah. Dan kalau sampai melanggar, dampaknya bukan cuma soal citra, tapi bisa berujung pada hukuman yang lebih berat. Di tengah panasnya perdebatan itu, muncul komentar dari sosok yang cukup dikenal di sepak bola Malaysia, Safe Sali. Kalimatnya simpel, tapi cukup nendang. Kalau takut, bilang aja. Ini bukan sekadar komentar biasa, ini seperti tamparan halus yang mempertanyakan mentalitas. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan cuma taktik dan skill, tapi juga soal keberanian menghadapi situasi sulit. Dan disinilah cerita ini jadi semakin menarik, karena sekarang kita tidak hanya bicara soal Malaysia, tapi juga soal Indonesia. Dari sisi Indonesia, ini adalah peluang emas. Bermain melawan rival yang sedang dalam tekanan bisa jadi momentum untuk menunjukkan dominasi. Apalagi kalau pertandingan digelar di kandang sendiri dengan dukungan supporter yang dikenal sangat militan. Bayangkan saja skenarionya, stadion penuh, atmosfer panas, dan lawan yang datang dengan beban psikologis. Ini adalah kombinasi yang bisa sangat menguntungkan Indonesia. Tapi di sisi lain ada juga dilema.
Apakah menerima pertandingan ini akan membawa resiko tertentu, terutama jika status Malaysia benar-benar belum jelas di mata Federasi Internasional? Karena kalau kita bicara secara realistis, Federasi Indonesia juga harus berhitung. Mereka tidak bisa hanya melihat dari sisi pertandingan, tapi juga dari sisi regulasi. Jangan sampai niat menggelar laga uji coba justru berujung pada masalah administratif yang bisa merugikan ke depannya. Jadi, keputusan yang diambil nanti kemungkinan besar akan sangat hati-hati. Kalau kita tarik lebih luas lagi, wacana ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar dalam sepak bola Asia Tenggara. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia selalu punya daya tarik tersendiri. Bahkan dalam situasi yang tidak ideal sekalipun, pertemuan kedua tim ini tetap jadi topik panas. Dan mungkin Malaysia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengalihkan perhatian publik ke masalah internal, yaitu rivalitas di lapangan. Tapi strategi seperti ini tidak selalu berhasil, karena publik sekarang tidak lagi mudah dialihkan. Mereka bisa melihat konteks yang lebih luas. Mereka tahu kapan sebuah pertandingan benar-benar murni olahraga dan kapan itu jadi bagian dari strategi komunikasi. Dan dalam kasus ini, banyak yang merasa bahwa laga uji coba ini lebih dari sekadar sepak bola. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak mudah. Apakah Malaysia benar-benar siap menghadapi Indonesia dalam kondisi sekarang? Dan kalau pertandingan ini benar terjadi, apakah itu akan membantu memperbaiki citra mereka atau justru memperburuk situasi jika hasilnya tidak sesuai harapan? Karena mari kita jujur, kalau Malaysia kalah telak, apalagi di bawah tekanan besar, narasi negatif akan semakin kuat. Tapi kalau mereka berhasil tampil solid, bahkan mungkin mencuri kemenangan, itu bisa jadi titik balik yang sangat penting. Ini seperti pertaruhan besar, high risk, high reward. Di sisi lain, Indonesia juga tidak bisa menganggap remeh. Karena dalam sepak bola, tim yang sedang tertekan kadang justru bermain tanpa beban, dan itu bisa jadi berbahaya. Malaysia mungkin datang dengan banyak masalah, tapi itu juga bisa jadi motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa mereka masih layak diperhitungkan. Akhirnya, semua kembali ke keputusan kedua federasi. Apakah mereka akan menemukan titik tengah soal lokasi? Apakah isu sanksi akan jadi penghalang? Atau justru semua ini akan tetap berjalan dan menghasilkan salah satu pertandingan paling panas di pertengahan tahun? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Bahkan sebelum bola ditendang, cerita ini sudah berhasil mencuri perhatian. Dan dalam dunia sepak bola modern, perhatian adalah segalanya. Sekarang tinggal kita tunggu. Apakah ini akan jadi panggung pembuktian atau justru akan jadi awal dari masalah baru? Wah, gimana pendapat kalian, bro? Apakah kalian setuju kalau Indonesia uji coba dengan Malaysia di FIFA Matchday bulan Juni nanti? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.